Jadi 0 kali 0 yang atas ya, yang atas adalah ini 0 kali 0 min 1 kali 1 dapat min 1, yang bawahnya 0 kali 20,6 min 1 kali 0 jadi 0. Jadi sederhana ya. Jadi matriks M kita, M adalah 0 min 1 ya, B nya situ. Habis itu yang kemudian keduanya adalah min 1 0. Jadi ini adalah AB nya ya. Jadi ini B nya, ini AB ya. Dan tentunya ingat kalau berikutnya kalau dia 3, ini 3 vektornya 3 ya, atau vektornya 4, berikutnya ada lagi 2 ya. Jadi ini ada A kuadrat B di sini dan sini A pangkat 3B. Nah, itu harus kita cari. Nah, tapi cukup untuk contoh kita yang ini, kita dapat matriks M nya seperti ini. Kita tinggal sekarang mencari inverse-nya, kebalikannya ya. Jadi M inverse itu kita dapat dari seperdeterminan M ya, dikali kofaktornya ditranspos ya. Jadi untuk 2 kali 2 ini gampang. Kalau determinan M itu sama dengan ini kurang ini ya, ini kali ini kurang ini kali ini min 1. Oke, matriks kofaktornya, faktor dari 0 adalah yang ini 0, faktor dari ini adalah 1, min dari ini ya. Kofaktor dari yang ini nanti karena ditranspos kita ambil yang ini ya. Jadi komponen yang di sini adalah kofaktor dari yang di sini, min 1 juga. Dan seterusnya. Jadi kita dapat 1, di sini juga dapat 0. Oke, sehingga kita dapat matriks inverse-nya. Matriks inverse itu sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Nah, untuk matriks 3 kali 3, 4 kali 4 dan seterusnya ya. Jadi formula ini berlaku ya bagi yang masih belum bisa ya. Tolong di-review lagi matematika tekniknya ya. Jadi apa itu kofaktor transpos ya. Apa itu kofaktor, matriks kofaktor tentunya kalian juga harus tahu ya. Sehingga sekarang kita bisa tulis K itu sama dengan 0,1 dikali M inverse nya kita tadi. M inverse nya kita dapat berapa? 0, min 1, min 1, 0. Ini M inverse nya kita ya. Terus kali ini ya, yang ini 24,6, di sini 2, di sini 41,2, di sini 24,6 ya. Jadi kita kalikan sekarang, ini K sama dengan 0,1 ini kali ini min 41,2 ya. Ini kali ini min 24,6 ya. Habis itu berikutnya ini kali ini 0, ini kali ini min 24,6, ini kali ini min 2, kali ini 0 ya. Seperti itu ya. Sehingga kita dapat K nya kita sekarang menjadi ini kali ini 0, 1, jadi ini min 24,6, ini kali ini 0, ini kali ini min 2. Sehingga kita dapat ini adalah K1 kita, ini K2 kita. Jadi hasilnya sama kayak tadi ya. Jadi metode Ackermann ini gampang untuk digeneralisasi untuk matriks yang lebih besar. Jadi kalau matriksnya 2 kali 2 kita sebenarnya lebih gampang cara yang pertama tadi ya. Cuma kalau cara matriks kita lebih besar, kita bisa pakai metode Ackermann ini. Sekarang sehingga kita siap untuk menggantikan matriks yang tadi ya. Kita punya persamaan tadi adalah seperti ini. A minus BK ya kali X. Jadi sekarang K-nya kita sudah dapat. Kita tinggal masukkan, nanti kita dapat X dot sama dengan 0, 1, min 4, min 2 dikali X. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah matriks yang stabil sekarang ya. Jadi
Kalau kita cari solusinya ini adalah solusi yang stabil atau yang titik akhirnya adalah 0. Nah, di sini kita setelah dapat matriks ini, jadi tentunya kita bisa cari solusinya ya. Jadi satu solusinya kalau matriksnya 2x2 gampang. Kita bisa pakai teori aljabar biasa ya. Ini aljabarnya. Atau kita bisa pakai, kalau untuk general ya, untuk yang lebih besar, kita bisa pakai numerical, kalkulasi numerical ya. Kalkulasi numerical nanti saya akan share contohnya melakukan kalkulasi numerikal untuk yang matriks yang lebih besar, dan kita akan pakai dua metode ya, namanya metode Euler atau metode Runge-Kutta ya, Runge-Kutta. Jadi biar nggak salah tulis ya, Runge-Kutta ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk mencari solusi dari ini ya. Ini tentunya dia stabil. Oke. Nah, hal kedua yang penting yang kita dapat dari analisa kita ini adalah outputnya ya, atau force-nya. U kita dapat itu dari hasil K-nya ini adalah 24,6 dari X1 itu theta ya, ditambah 2 kali theta dot. Jadi ini hasil yang paling penting kita ya. Tentunya selain membuktikan dia sekarang bisa stabil ya. Nah, hasil ini kalau kamu bisa lihat, ini menunjukkan bahwa efek dari pertama tentunya dia adalah persamaan linear ya. Jadi gayanya ini adalah persamaan linear dari sudut dan kecepatan sudut ya. Nah, tetapi efek dari kecepatan sudut itu jauh lebih kecil daripada sudutnya. Jadi kalau perubahan sedikit kecil dari sudut itu kita harus mengasih feedback gaya yang jauh lebih besar daripada ketika terjadi perubahan pada kecepatan sudut ya. Jadi ini penting nanti kalau kita melakukan fuzzy control untuk menentukan range inputnya. Jadi range sudutnya, kalau kita dalam hal ini punya dua input ya, sudut atau kecepatan sudut ya, yang mana nanti kita akan kategorikan sebagai sudut kecil, yang mana nanti kita akan kategorikan sudut besar atau kecepatan kecil dan kecepatan besar. Kita bisa lihat dari sini ya. Di sini juga penting kalau kita tahu fungsi outputnya atau gayanya untuk menentukan yang mana kita kategorikan gaya yang besar atau yang mana kita kategorikan gaya yang kecil ya. Nanti seperti itu. Jadi ini pentingnya kalau untuk pemodelannya ya. Jadi makanya kita habiskan perkuliahan kita dari tiga perkuliahan terakhir untuk membahas tentang permodelan ini ya, sehingga kita nanti dapat kira-kira memahami yang mana dapat kita anggap sebagai sudut kecil, kecepatan kecil, sudut besar, kecepatan besar, dan seterusnya, atau gaya yang kecil atau gaya yang besar ya. Artinya kita mengerti skalanya ya, skala dari sistem kita. Nah, untuk perkuliahan berikutnya kita akan coba analisa, kita akan consider semuanya dulu ya. Jadi semuanya kita punya 4x4 ya. Jadi kita akan coba hitung apa yang terjadi ya dengan pole placement, metode pole placement kita. Oke.